manusia itu ada hukumnya. Hukum yang paling berat, hukum yang paling risiko itu hukum apa toh? Hukum alam. Tak satupun bangsa manusia mampu mengendalikan hukum alam. Ya, 3 tahun kemarin ini cerita sulit, tapi kamu disampaikan sama Mbak. Sistem alam menyampaikan kepada Mbak, Mbak mau menenggelamkan Pulau Jawa tidak boleh. Alasannya apa? Makanya Mbak diajarkan oleh langit. Bangsa manusia, ya bukan hewan, makhluk bangsa manusia bisa diadili, bisa dihukum. Syaratnya dia harus mengetahui dulu. Setelah mengetahui, dia harus dididik menjadi mengerti. Tatkala sudah mengetahui dan mengerti, manusia ini dalam menjalankan pasti menemukan salah. Diberi kesalahan satu langkah oleh Tuhan. Maka Mbak membuat video di publik. Ini sudah 2 tahun. Mbak mengedukasi, menerangkan agar bangsa manusia, terutama rakyat, tahu bahwa agamamu Islam adalah bohong, palsu, merugikan dunia, merugikan orang lain, merugikan jamaahnya. Makanya diterangkan dasar-dasar dan substansinya. Tatkala sudah dikonsumsi publik, anggapnya 1 tahun 2 tahun konsumsi publik, rakyat masih melakukan agama yang bohong, artinya masih salah. Baru langkah ketiga, yang maha kuasa alam boleh mengadili bangsa manusia. Maka Mbak nanti melihat terutama di Indonesia. Satu contoh, nanti kalau puasa bulan Ramadan ini masih dijalankan negara Indonesia, tidak ada pilihan lain. Aku gurumu dan kekuatan alam akan menenggelamkan bangsamu. Makanya Mbak melihat tahun ini nanti, tahun 2026 ini. Maka besok Desember Mbak naik ke gunung. Tidak ada pilihan. Karena Mbak sudah berjanji dan ada perjanjian dengan yang maha kuasa itu. Karena kenapa? Ini diteruskan agama yang bodoh, agama yang menyesatkan, rugi semua. Dewa membuat manusia, manusianya jadi rusak. Bumi dibekali para dewa, buminya dirusak. Mengapa rusak? Karena orang-orang di Indonesia korban agama tidak mengerti mana hukum yang benar. Dia memakai hukum yang salah dari agama yang salah, kitab yang tidak jelas itu. Makanya nanti setelah tahun 2026, guru pun tidak bisa bertanggung jawab banyak pada muridnya. Maka dididik sekarang, barangkali terjadi hal-hal yang menyelamatkan masing-masing. Makanya Mbak kan ke depan akan naik ke gunung. Kemarin sudah disampaikan kan, Mbak mau pindah ke gunung. Kalau bangsa ini tidak bisa diselamatkan, Mbak tidak tahu generasi Mbak yang selamat nanti berapa. Karena tidak ada pilihan, karena ini yang dihadapi alam. Dan diketahui alam dan manusia itu enggak sama dengan mobil dan drivernya, sopir dan mobilnya. Tatkala penghuni dunia manusia ini rusak perilakunya, alam ini hancur. Sopir ini bodoh, mobil ini rusak. Lah kerusakan ini dari agama Islam sudah 1000 tahun lebih. Artinya siklus yang maha kuasa merenovasi sistemnya itu. Maka pandai-pandailah apa yang diajarkan Mbak ini. Terutama nanti syukur kalian posisimu dari wilayah Malang, tapi tidak bisa begitu. Tatkala kutukan ini turun, jangan kau kira yang dataran rendah saja yang tenggelam. Air itu bisa naik ya. Air itu seperti ular atau naga. Meskipun di atas laut itu naik. Karena itu kekuatan Tuhan, bukan kekuatan alamiah. Satu contoh, tahun sekarang aja kemarin, kalau dilihat Malang datarannya tinggi. Mengapa Malang itu banjir? Di Mojokerto yang dataran rendah enggak?
Kalau dihitung secara alamiah kan tidak masuk akal. Tapi terjadi enggak? Tatkala hukum alam di luar rata-rata manusia, itu namanya hukumnya Tuhan. Makanya enggak bisa diterangkan. Kenapa di atas gunung kok bisa banjir di luar rasio? Artinya campur tangan Tuhan atau campur tangannya dewa ini berjalan. Bisa ditangkap, memahami mana hukum manusia, hukum Tuhan dan hukum alam. Lantas apa nanti yang kita lakukan? Ya toh?